Elvona, hadir Bu. Mira Sari, hadir Bu. Nadila, Hadir Bu. Kevira, Sakit Bu. sakit apa dia? Kita doain, kami minta semoga cepat sembuh ya. Oke, Ibu mau bertanya sama kalian, pernah nggak sih kalian ini bingung milih outfit, misalnya milih celana, baju, atau sepatu? Pernah nggak? Pernah Bu. Kalian pasti pernah ya, apalagi cewek-cewek ini. Kalian pasti kalau mau pergi bingung nih mau pakai apa, mau pakai baju apa, mau pakai jilbab apa gitu kan. Nah, sebenarnya setiap kalian memilih itu, kalian sudah melakukan yang namanya kombinasi pilihan. Dan itu terkait dengan materi kita hari ini yang namanya adalah aturan pengisian tempat. Oke, tuliskan sebentar ya. Nah, aturan pengisian tempat ini adalah cara menghitung jumlah dari kemungkinan dari suatu proses yang terjadi secara berurutan. Nah, cara mencarinya itu total kemungkinan sama dengan N1 dikali N2 dikali N3. Nah, N-nya itu dikali sebanyak kemungkinan yang terjadi. Contohnya, Ibu kasih contoh. Misalnya kita mau buat paspor. Paspornya terdiri dari 2 huruf, dari A sampai Z. Total kemungkinannya A sampai Z ini ada berapa hurufnya? 26. Jadi karena ada 2 huruf yang terbentuk, berarti N-nya ada 2. Yang pertama ada 26 huruf, yang kedua ada 12. hasilnya berapa? 676 Bu. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya, banyak kemungkinan password yang dapat dibentuk dari 2 huruf dari A sampai Z itu sebanyak 676. Ada yang mau ditanyain? Saya Bu. Apa Mira? Bu, kalau hurufnya boleh sama? Boleh, tapi tetap dilakuin dengan aturan yang sama ya. Oke. Sekarang Ibu mau nanya pertanyaan lain soal ini. Misalnya ada 4 minuman, saya boleh pesen minuman di kafe atau di mana gitu. 4 minuman, 3 topping. Gimana cara mencari kombinasinya? Bisa? 4 dikali 3 Bu, 12. Oke, bagus. Nah, kalau selain ini, misalnya kalian mau bikin usaha atau mungkin kalian bisnis bareng teman-temannya, kalian punya kedai minuman, terus apakah aturan pengisian tempat ini bisa membantu kalian? Bisa kalian gunain? Bu. Menurut kalian penting nggak kita belajar aturan pengisian tempat ini? Penting. Kenapa penting? Biar tahu jumlah variasi menunya Bu. Oke, bagus banget kalian. Mungkin kalian udah kebayang ya konsep aturan pengisian tempat ini tuh gimana gitu. Nah, sekarang yang ulang nih. Kalau tadi kan ada 4 minuman 3 topping. Kalau toppingnya diubah jadi 5, gimana cara menghitungnya? 4 kali 5 Bu. Oke, bagus banget Dila. Nah, kalau sekarang yang Ibu ubah itu minumannya jadi 6, apa yang berubah?
diganti jadi 6. Oke, bagus banget Mira. Sepertinya kalian hari ini aktif-aktif ya. Nah, kita fokus lagi ke papan. Ibu kasih contoh lagi yang kedua. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Contohnya itu tentang kode ruangan. Yang terdiri dari satu angka, ada 10 pilihan, dan 2 huruf A sampai Z. Gimana cara mencari total kemungkinan kalau kita mau bikin kode ruangan yang terdiri dari satu angka dan 2 huruf? Gimana caranya? Ada yang mau coba? Aku Boleh, Mira, boleh maju. Coba. ini A sebesar kan betul. Iya, Bu. Iya, Mira. Berapa hasilnya? Kenapa ini bisa dijelasin sama teman-temannya? Kenapa dikali 10, 10 dikali 26, dikali 26? Jadi 10 ini kan dia satu angka 2 huruf. Nah, satu angka tuh 10 pilihan, jadi 10 dikali hurufnya A sampai Z kan 26 huruf. Jadi 10 dikali 26, karena dia 2 huruf, jadi dikali lagi dengan 26. Jadi hasilnya Yang lain paham? Ada pertanyaan? Ada yang mau bikin contoh lain Kak? Ke depan, bikin sendiri contohnya. Kan ini tadi Ibu udah bikinin kan 2 contoh. Nah, sekarang kalian sendiri yang bikin contohnya, bikin total kemungkinannya juga. Siapa mau? Ayo, bisa nggak bisa? Ayo. Nanti Ibu kasih nilai plus buat ulangan hariannya. Nah, sekarang Ibu mau kalian bikin contohnya dan hitung total kemungkinannya juga. Siapa yang mau maju? satu. Oke, Bapak kertas Bu, boleh. Iya, tugas. Bikin nomor 3 Bu. Boleh. Boleh dijelasin ke teman-temannya dulu.
Contohnya, Kan contohnya ini kita mau bikin pasangan. Nah, dari satu huruf 3 angka dan 2 huruf. Kalau satu huruf itu kan tadi ada 26. Jadi satu huruf 26. Kalau 3 angka tinggal kalau satu kan ada 10 pilihan. Jadi kalau 3 kita kali 10 sama dengan 3000. Kalau 2 huruf tadi kan kita udah contohnya udah ada 2 huruf, kita masukin yang 600 ke dalam, jadi tinggal dikali aja semuanya. Hasilnya 17 juta 576.000. perlu sedikit ya, tadi ini bukan 3.000 yang Nadira, ini maksudnya 3 angka itu kan kalau satu pilihan angka itu ada 10 pilihan. Kalau 3 angka berarti dikali 10 dikali 10-nya itu 3 kali, makanya hasilnya di sini 1000. Paham yang lain? Paham. Oke, hapus dulu Dila. Ada pertanyaan nggak mengenai aturan fungsi yang tepat ini? Baru. Oke. Sekarang Ibu mau kalian kerja berpasangan selama 2 menit. Ibu tuliskan contoh soalnya ya. Ini pas kan? Berpasangan bisa kan? Oke. Ini udah dicatat belum? Boleh Ibu hapus? Mulai belum. Oke, soalnya ini username yang terdiri dari 2 angka, 1 huruf, dan 1 simbol. Simbolnya ada ini yang di depan. Boleh kalian kerjakan secara berpasangan, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Nanti yang kalau ada yang bingung boleh kalian ditanyain ke Ibu ya. Yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung? Ya, yang ada di situ simbolnya. Kalau angka tadi kan berapa angka? Ada berapa pilihan? Berarti 10. Kalau dua angka? 10 kali 10. 100. Kalau huruf ada 26. Nggak masukin aja. Yuk, siapa yang mau coba? Yang udah selesai boleh tulis
Gimana? Kelompoknya? Bagiannya koreksi. apa? Boleh? Sebentar. Ini dijelasin dulu ya mungkin sama teman kenapa dia dapat gitu hasilnya itu kenapa? Soal itu tadi Bu, sebenarnya huruf itu ada beberapa alfabet. Boleh dijelasin dulu sama teman-temannya? Jadi kan angka itu tadi ada 10 Bu, terus dia ada 2 angka, jadi 10 dikali 10. Terus huruf itu kan ada 26, kali dikali 26. Terus simbolnya ini ada 4, jadi dikalikan 10 kali 10 kali 26 kali 4, itu hasilnya 10.400 Bu. Ada jawaban lain? Tidak Bu, Setuju? Setuju. Oke, beri aplaus buat teman-teman. Makasih ya. Bu. Sekarang Ibu mau kalian merenungkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi konsep apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Nabila apa? mengalihkan jumlah pilihan tiap tahap Bu. Oke, ada yang mungkin masih bingung di bagian mana yang masih bingung? Saya Bu, Apa yang bingung Mira? kalau ini menyambung bukan itu bingung Bu. Tenang aja, nanti mungkin kalian bisa berlatih lagi di rumah, berbanyak berlatih soal, dan materi selanjutnya itu mungkin kalian bisa mengasah kemampuan kalian lagi. Oke, mungkin waktunya udah habis. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau dengar langsung dari kalian. Coba berpikir dari awal sampai akhir, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari materi ini, yaitu aturan pengisian tempat. Siapa yang bisa simpulkan? Saya Bu. Mana? Jadi kalau aturan pilihan tempat itu hitung jumlah kemungkinan dari beberapa angka yang berurutan Bu. Oke, bagus. Ada yang mau nambahin nggak? Oke, Salsa mungkin? Cara menghitung itu dengan mengalihkan jumlah pilihan di setiap angka Bu. Oke, itu penting banget itu. Siapa lagi nih? Ya Bu, Danila? bisa dipakai untuk password, kode ruangan, kombinasi pakaian, menu minuman, dan masih banyak lagi Bu. Contoh yang tadi ya. Ya Bu. Mantap, Pak. Ada nih terakhir satu lagi siapa? Saya Bu. Mira? Intinya kalau pilihannya banyak, dikali-kali semua pilihannya Bu. Luar biasa. Oke, kalian udah bisa nyimpulin konsepnya. Mungkin kalian udah paham sama materi hari ini, karena materi ini itu bekal buat materi kita minggu depan. Jadi mungkin nanti kalian bisa mengasah lagi, berlatih soal di rumah, sering-sering berlatih soal. Sebelum berakhir, Ibu mau tes cepat kalian. Kalian harus fokus kalian dengerin Ibu ya. Misalnya ada 3 topi, 2 kaos, 4 celana. Gimana cara mencari kombinasinya? Yuk tangan. Nabila? Tinggal dikalikan aja semuanya Bu. 3 dikali 2 dikali 4. Ya, Hasilnya 24 Bu. keren banget. Kalian semangat hari ini dan cepet menangkap materi hari ini. Ibu suka semangat kalian. Semoga semangatnya seperti ini terus ya buat kedepannya. Oke, terima kasih kalian sudah aktif pada hari ini, sudah berani bertanya, sudah bisa menyimpulkan kesimpulan sendiri. Tetapi ingat pesan Ibu tadi, terus berlatih soal di rumah, karena materi ini bakal menjadi bekal buat materi peluang selanjutnya. Dan mungkin buat Gevira yang sakit, semoga cepat sembuh. Jadi minggu depan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Nanti kalau misalnya dia udah datang atau bertanya, kalian bisa ajari ya. Bu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.